hasil pertandingan Indonesia versus Singapura. Timnas Indonesia U16 meraih kemenangan besar di pertandingan kedua grup A Piala AFF U16 2022. Berhadapan dengan Singapura, Garuda Muda menang dengan skor telak 9-0. Gol-gol kemenangan Indonesia dipersembahkan oleh hat-tricknya Muhammad Nabil, 2 gol dari Kaviatur Rizky, dan masing-masing 1 gol dari Hanif Ramadan, Muhammad Rizky Aprisal, Wahyu Marifat, dan Iko Mang Ananta Krisna Putra. Berkat kemenangan besar ini, Indonesia resmi menggeser Vietnam dari puncak klasemen grup A. Kedua tim sama-sama mengoleksi 2 kemenangan, Vietnam mengoleksi 10 gol sementara Indonesia mengoleksi 11 gol. Vietnam kebobolan 1 gol sementara Indonesia masih nirbobol. Jadi selisih gol Indonesia lebih banyak sehingga skuad Garuda berhasil naik ke puncak klasemen. Adama Traore diperebutkan Chelsea dan Tottenham. Adama Traore telah kembali bersama Wolves setelah masa pinjamannya di Barcelona berakhir pada 30 Juni 2022. Sebenarnya masa pinjaman Traore bersama raksasa Catalunya itu bisa berubah menjadi kontrak permanen. Namun El Barca tidak berniat melakukannya dan memilih untuk mengembalikan winger berusia 26 tahun itu ke Wolverhampton. Kontrak Traore bersama The Wanderers sendiri hanya menyisakan 1 musim, yakni akan berakhir pada musim panas 2023. Dilansir dari 19 Minutes, pemain yang terkenal dengan badan berototnya itu sedang diminati oleh 2 klub raksasa Inggris. Kedua klub tersebut adalah Tottenham Hotspur dan juga Chelsea. 2 tim London itu dilaporkan berminat untuk mendapatkan tanda tangan Traore pada bursa transfer musim panas 2022. Sebelumnya Spurs hampir saja mendapatkan Traore pada Januari 2022 kemarin. Namun sang pemain lebih memilih kembali bernostalgia bersama Barcelona. Dikritik Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo marah besar. Pada akhir pekan kemarin, Ronaldo melakukan hal yang mengejutkan. Ia memutuskan meninggalkan stadion lebih awal sebelum pertandingan melawan Rayo Vallecano itu selesai. Baru-baru ini Ten Hag dimintai pendapatnya mengenai kelakuan Ronaldo itu. Sang manajer secara terbuka mengaku kesal dengan kelakuan Ronaldo tersebut. Daily Star mengklaim bahwa Ronaldo sudah mendengar respon sang manajer. Ia dikabarkan marah besar atas respon Ten Hag. Ia tidak senang mendengar respon sang manajer karena ia merasa dipojokkan oleh sang manajer. Ia juga merasa perkataan sang manajer terlalu keras sehingga ia benar-benar tersinggung akan hal itu. Menurut laporan tersebut, pernyataan Ten Hag memunculkan masalah baru karena Cristiano Ronaldo makin mantap untuk cabut dari Manchester United. Ia dilaporkan sudah meminta sang agen untuk mempercepat proses transfernya. Ia tidak mau melanjutkan karirnya di Old Trafford. Ia ingin sang agen lekas mencarikannya klub baru yang mau menampungnya di musim panas ini. Menurut laporan yang beredar, ada 2 klub yang sedang mengupayakan transfer Ronaldo. Mereka adalah Atletico Madrid dan Chelsea yang dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Ronaldo. Patah hati AC Milan, Renato Sanches ke Paris Saint-Germain. Sebelum berlabuh ke Les Parisiens, Sanches lebih dulu diminati oleh Milan. Sanches jadi prioritas Milan yang secara bersamaan menginginkan Charles de Ketelaere dan Hakim Ziyech. Namun sejumlah laporan menyebutkan bahwa Sanches tidak pernah berseragam rossoneri. Pemain berusia 24 tahun itu sudah mengutarakan keinginannya untuk bergabung dengan PSG. Salah satu faktor terkuat Sanches memilih PSG adalah keberadaan Christophe Galtier. Pelatih PSG itu adalah mantan pelatih Sanches saat masih menukangi Lille. Sanches sendiri memiliki sisa 1 tahun di kontraknya bersama Lille. Di tahun terakhirnya ini, Sanches tidak berniat untuk memperpanjang kontraknya. Sanches mencoba kemungkinan baru dengan sejumlah klub yang meminati dirinya, termasuk dengan Paris Saint-Germain. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Sanches dan PSG dengan cepat mencapai kesepakatan personal. Lille tidak kuasa untuk menahan untuk sang pemain lebih lama. Mereka berpikir untuk segera melepaskannya pada musim panas ini daripada harus pergi secara gratis di tahun depan nanti. Manchester United lepas Alex Telles ke Sevilla. Telles sebenarnya belum lama bergabung dengan United. Ia menjadi bagian dari setan merah pada tahun 2020 silam. Namun situasi Telles saat ini cukup sulit. Pasalnya, Erik ten Hag memutuskan untuk mendatangkan Tyrell Malacia yang menggesernya dari posisi bek kiri Manchester United. Sang bek dilaporkan ingin mencari klub baru agar bisa bermain secara reguler. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Telles akan pindah ke Sevilla.
Menurut laporan Romano, Manchester United sudah berkomunikasi dengan pihak Sevilla. Mereka akan melepaskan sang bek ke Andalusia dalam waktu dekat ini. Sevilla akan meminjam Telles selama 1 musim. Tidak ada opsi pembelian permanen dalam kontrak tersebut. Proses transfer ini dikabarkan sudah hampir selesai. Jadi Telles bisa segera ke Spanyol untuk menuntaskan kepindahannya. Menurut laporan yang sama, Manchester United harus sedikit berkorban untuk transfer Telles ini. Setan Merah masih harus menanggung sebagian gaji sang bek, karena Sevilla keberatan membayar penuh gaji sang bek yang cukup besar. Itulah mengapa proses negosiasi ini agak panjang. Namun akhirnya kedua klub sukses mencapai kata sepakat untuk transfer ini. Telles menjadi pemain tim senior Manchester United kedua yang dilepas oleh Manchester United di musim panas ini. Sebelum ini United sukses menjual Andreas Pereira ke Fulham. Roma siap tikung Milan dalam perburuan bek Tottenham. Tim Serie A AS Roma dikabarkan ikut menyaingi AC Milan dalam perburuan bek milik Tottenham bernama Japet Tanganga. Musim panas ini Roma bergerak cukup aktif di bursa transfer pemain. Mereka sudah berhasil memboyong sejumlah pemain. Di antaranya ada nama-nama besar, sebut saja Nemanja Matic dari Manchester United. Lalu ada ex-Juventus bernama Paulo Dybala. Meski sudah mendatangkan sejumlah pemain, namun Roma dikabarkan masih belum puas. AS Roma dikabarkan masih butuh pemain di lini pertahanan, tepatnya pemain di pos bek tengah. AS Roma sempat dikabarkan mengincar bek Manchester United bernama Eric Bailly. Hal ini tidak mengherankan sebab Jose Mourinho mengenali Bailly dengan baik. Ia pernah melatihnya saat masih di Manchester United. Sebelum AS Roma, ada AC Milan juga yang berminat memakai jasa Japet Tanganga. Rossoneri sebelumnya berusaha memboyong Stein Botman dari Lille, tapi mereka kemudian kalah bersaing dengan Newcastle. Milan kemudian dikabarkan sudah menggelar negosiasi dengan pihak Tottenham. Namun tak mudah bagi Milan untuk memboyong Tanganga, sebab mereka tak bisa meraih kesepakatan dengan Roma terkait struktur pembayaran biaya transfer bek 23 tahun tersebut. Laporan Tempo juga menyebut AS Roma mungkin juga akan mengalami kesulitan serupa dengan AC Milan. Lupi dikabarkan ingin memboyong Tanganga dengan status pinjaman plus opsi pembelian permanen, sementara Tottenham ingin sang bek wajib direkrut secara permanen. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.